Pemirsa, keputusan tidak terduga Presiden Joko Widodo menimbulkan beragam kekhawatiran. Dari rencana kebijakan ini, siapa sebetulnya yang ingin dijewer oleh pemerintah? Bila targetnya pengusaha nakal, kenapa para petani bahkan pemerintah sendiri harus merasakan sakitnya? Kita akan mengulasnya bersama anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade dan Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, Mbak. Oke, baik, kita ke Pak Henry terlebih dahulu. Pak Henry, kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya baru akan diberlakukan oleh pemerintah 28 April mendatang. Tapi apa dampak yang sudah dirasakan oleh petani sawit saat ini? Ya, dampak yang sudah dirasakan begitu Presiden umumkan, ya, jadi harga TBS, tandan buah segar, di berbagai wilayah itu terus terkoreksi ya, mulai dari tanggal 23, 24 dan hari ini. Ya, dari yang sebelumnya sebelum pidato Presiden itu ada yang mencapai sudah 3.200, ya terus terkoreksi jadi Rp2.000 sampai 2.300, dan sekarang ada yang sudah sampai harga 1.600 sampai dengan Rp1.900 per kilogram. Ya, baik, jadi Pak Henry, bagi petani sendiri apa dampaknya ataupun apa yang terjadi jika harga TBS seperti ini terus bergejolak? Ya, jadi ini sesungguhnya kan naiknya harga TBS ini kan baru ya. Sebelumnya juga tahun 2019 kita tahu sama-sama harganya cuma Rp1.000. Nah, sekarang ada kenaikan harga internasional, jadi harganya naik 3 kali lipat. Ya, dan tentunya ini disyukuri oleh petani. Ya, tapi ya ini dia dengan kebijakan ini terus terkoreksi. Apalagi ini kan mau libur Lebaran. Tidak pun ada kebijakan ini, biasanya kalau mau Lebaran itu harga TBS biasanya turun karena perusahaan kelapa sawit itu dia kan libur ya, mengurangi pembelian. Baik, Pak Henry, artinya bagi petani kebijakan larangan CPO seperti ini memberikan keuntungan atau tekanan? Ya, Tekanan ya bagi petani. Oke. Walaupun sesungguhnya memang naiknya harga minyak goreng ini juga menjadi hal yang memberatkan petani, karena kita petani sesungguhnya juga adalah konsumen dari minyak goreng ya, dan kita kan petani ini hanya menanam kelapa sawitnya saja ya, tidak bisa sampai mengolahnya menjadi minyak goreng hari ini. Baik, Bang Andre, kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya akan memberi tekanan kepada petani. Padahal kan seharusnya, bukankah yang ingin dijewer oleh pemerintah pengusaha yang nakal? Ya, betul itu Mbak. Jadi kebijakan pemerintah hari ini ya, dengan melarang ekspor minyak goreng dan juga CPO, itu sekali lagi ditujukan untuk memberikan efek jera, memberikan shock terapi kepada oligarki ini yang menikmati keuntungan luar biasa tanpa memikirkan kepentingan rakyat kebanyakan. Jadi kebijakan ini tidak ada kebijakan yang menzolimi petani. Tapi memang setelah Presiden mengumumkan ya bahwa tanggal 28 April nanti akan mulai larangan ekspor CPO, kita melihat dalam 2 hari terakhir ini ya Pak Henry, harga TBS turun terus. Nah, dugaan kami ya ada upaya dari oligarki itu dengan sengaja menurunkan harga pembelian TBS agar terjadi kekisruhan yang merugikan petani, sehingga nanti ujung-ujungnya Bapak Henry Saragih dan teman-teman akan melakukan penolakan terhadap kebijakan ekspor. Ini kan agak aneh, kebijakan ini belum dilaksanakan. Lalu kita tahu ya Pak Henry, tangki minyak goreng, tangki CPO itu bisa menampung 2 minggu produksi. Tangki minyak goreng itu bisa menampung 4 minggu produksi. Tiba-tiba Presiden baru mengumumkan harga TBS turun. Nah, diduga ini cara-cara oligarki melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Baik, Pak Henry. Dan tentu kami di DPR terus memberikan dukungan kepada pemerintah, kepada Presiden untuk tetap konsisten melaksanakan ini, tapi tentu harus ada kebijakan yang nyata juga
untuk menyelamatkan Pak Henry Saragi dan kawan-kawan petani Baik. kelapa sawit. Baik, Jadi Pak Henry, kebijakan apakah ini Anda untuk pendapat dengan pendapat dari ataupun opini dari Bang Andre? Ya, jadi benar ya. Jadi kan kebijakan penutupan ekspornya nanti baru tanggal 28 ya. Tapi baru saja diumumkan Presiden sudah jatuh harganya. Jadi kita lihat ini semacam ya buru-buru terus diturunkan harganya. Ya. Jadi menurut kita ini suatu hal yang memang menunjukkan ya perusahaan-perusahaan memang menunjukkan kekuasaan yang luar biasa karena sesungguhnya memang mereka yang menguasai dari hulu sampai hilir dan presentasi kelapa sawit dari petani kan sebenarnya kecil juga ya. Kita itu hanya seluas 6 juta sampai dengan 7 juta hektar ya. Kita hanya 30% dari total keseluruhan 70% dikuasai oleh swasta. Baik, Pak Henry, kondisi saat ini apakah kemudian hasil produksi ataupun hasil dari panen dari petani sawit, apakah kemudian masih diserap oleh perusahaan-perusahaan besar ataupun industri kelapa sawit sendiri? Masih diserap, tapi itu harganya jatuh terus drastis ya, bervariasi. Ada yang sudah mencapai turunnya 50%, ada yang 30%, dan terus terang juga kita lihat ini akan ada semacam kebijakan mereka mengatakan tidak beli kelapa sawit karena mau menuju lebaran ini. Dan kelihatannya juga mereka akan memperlambat pembelian TBS. Baik, Ya, Bang Andre. dengan alasan libur nasional. Oke, baik Pak Henry. Bang Andre, untuk hari ini bukankah seharusnya DPR akan bertemu dengan Menteri Perdagangan, tapi kemudian batal? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kami dari fraksi Partai Gerindra sudah mengusulkan kepada pimpinan Komisi 6 minggu lalu pimpinan Komisi 6 sudah berkomunikasi minta izin kepada pimpinan DPR agar diberikan izin memanggil Menteri Perdagangan dalam rapat kerja di tengah masa reses. Nah, informasi yang saya dapatkan sebenarnya pimpinan DPR sudah menyetujui. Tapi memang banyak anggota Komisi 6 dan juga ada juga pimpinan yang berada di luar kota. Karena ini dalam tengah masa reses. Yang kedua juga banyak teman-teman yang memang dan pimpinan bertemu dengan konstituennya di Dapil. Karena memang ini menjelang Lebaran dan begitu banyak masyarakat yang ingin bertemu, berdialog langsung, menyampaikan aspirasi kepada teman-teman anggota Komisi 6. Bang Andre, jika kebijakan Oke, Bang Andre, jika kebijakan pemerintah adalah untuk menjamin ketersediaan minyak. Ya, Oke, Bang Andre, jika kemudian tujuan dari kebijakan pemerintah terutama untuk larangan CPO adalah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dalam negeri dengan harga yang terjangkau, kenapa kemudian pemerintah tidak fokus pada kebijakan untuk memburu tikus ataupun para pemain nakal yang justru membuat target stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng ini belum tercapai? Ya memang segala upaya kan sudah dilakukan, Mbak. Jadi Mbak Fitri, bahwa pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya kebijakan Permendak nomor 6 tahun 2022 berlaku 1 Februari 2022. Lalu ternyata terjadi kelangkaan yang luar biasa. Ya, diduga pengusaha oligarki ini melakukan perlawanan yang ingin menimbun minyak goreng itu dan terus mengekspor. Ya, lalu terjadi kelangkaan. Lalu pemerintah mengambil keputusan dalam ratas di bulan Maret. Keluarlah Permendak 11 tahun 2022 dan Permenperin nomor 8 tahun 2022 di mana minyak goreng curah itu ditetapkan dengan HET 14.000 per liter, lalu minyak goreng kemasan diserahkan dalam mekanisme pasar. Tapi ternyata juga masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng curah yang HET-nya 14.000, yang ada 19.000, 20.000 dan stoknya pun terbatas. Dan juga minyak goreng kemasan ini harganya sangat tinggi. Ini menyulitkan masyarakat. Sehingga pemerintah, kita tahu demonstrasi, kritikan begitu luar biasa kepada pemerintah. Dan kita DPR juga di Komisi 6 memberikan dukungan kepada pemerintah dalam rapat 17 Maret yang lalu. Sebenarnya Komisi 6 sudah mendukung untuk adanya larangan ekspor ini. Bahkan dalam rekomendasi yang lain juga kami merekomendasikan bahwa oligarki dan pengusaha-pengusaha yang nakal ini tidak pro rakyat ini dicabut dan dievaluasi saja HGU. Jadi intinya Mbak, saya rasa ini pemerintah sekali lagi mengambil keputusan ini dalam rangka memberikan efek jerah.
dalam rangka baik. memberikan shock terapi agar oligarki ini bisa Tapi ternyata mengambil kemudian yang kebijakan mendapatkan shock terapi tidak hanya oligarki ataupun pengusaha yang nakal, petani juga ikut Jadi gini, sakit Mbak. seperti itu Bang Andre. Ya, makanya kita desak pemerintah dalam waktu dekat juga mengeluarkan keputusan bagaimana TBS harganya yang masuk akal, rasional, dan jangan sampai dipermainkan. Dan juga adanya penegakan hukum. Harapannya kita begitu. Jadi ini ada indikasi perlawanan. Jadi catat ini Mbak, indikasi perlawanan dari oligarki ini. Kenapa melakukan perlawanan? Mereka diduga sengaja membeli atau menurunkan harga TBS dari petani. Sehingga petani ini gelisah, petani ini merasa dirugikan, akhirnya teman-teman petani melakukan penolakan terhadap Bang Andre, kita ke Pak Henry. larangan ekspor. Karena yang dipakai, mohon maaf, diduga yang pakai speak up ini petani sekarang. Karena mereka tiarap, oligarki ini tiarap, tapi memainkan opini dengan cara, sekali lagi, dengan cara menurunkan harga pembelian TBS. Kita tahu bahwa tangki minyak goreng itu ada 4 minggu produksi, tangki CPO itu 2 minggu produksi. Kok tiba-tiba pemerintah mengumumkan 2-3 hari yang lalu tiba-tiba harga TBS turun sampai gila-gilaan. Jadi diduga ini ada permainan. Ini diduga perlawanan, dan untuk itu pemerintah harus ambil tindakan tegas. Baik, Pak Henry, apakah memang ada permainan ataupun apa sih sebetulnya harapan dari petani jika kemudian pemerintah tujuannya adalah untuk menjewer pengusaha nakal? Ya, pertama pemerintah harus memikirkan solusi yang pendek sekarang, yang harga turun ini. Ya, saya perhatikan memang pabrik kelapa sawit yang PTPN itu memang turun harganya lebih rendah ya dibandingkan yang swasta. Ya, jadi di tengah situasi ini ya PTPN yang bergerak di kelapa sawit ya bisa bergerak lebih cepat lagi membeli TBS rakyat ini, itu saya pikir. Dan tentunya ini adalah momentum perombakan ya sistem dari kelapa sawit di Indonesia. Ya, sesungguhnya kan kalau kita rujuk dari komitmen pemerintah dari awal kan yang harusnya yang punya perkebunan kelapa sawit ini kan memang petani, ya. Industrinya saja dikelola oleh perusahaan-perusahaan. Jadi sekarang kan tidak, mereka menguasai dari hulu sampai dengan hilirnya, ya sehingga ya pemerintah tidak bisa berbuat banyak, dan kita pun petani ya memang sangat tergantung sekali kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini. Baik, Pak Henry dan juga Bang Andre, tentunya kita ingin minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga yang terjangkau, tapi tentunya kita juga ingin penegakan hukum terhadap mereka yang berani bermain praktik kartel dan kebijakan yang tidak membuat sakit sekujur industri sawit nasional. Kita tunggu saja bagaimana kemudian langkah kebijakan pemerintah selanjutnya. Terima kasih Bang Andre dan juga Pak Henry telah berbincang bersama kami malam hari ini.